Video pembelajaran Matematika kelas 6 SD Santa Ursula Bandung. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Pauline dan hari ini kita akan belajar lagi tentang matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Apa saja penanda operasi hitung bilangan bulat itu? Nah, tanda operasi hitung ada tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, tanda bagi. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita masuk dalam perhitungan operasi hitung bilangan bulat, yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat, terutama untuk penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat operasi hitung yang harus kita kenal adalah sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, sifat distributif atau penyebaran. Sifat komutatif. Bila posisi bilangan ditukar, hasilnya tetap sama, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Perhatikan contoh. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Bila pengelompokan bilangan diubah, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Perhatikan contoh berikut. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Jika kita hitung, ruas kiri dan ruas kanan akan sama hasilnya. Sifat distributif. Bila bilangan yang dikalikan disebarkan, hasilnya tetap sama. Perhatikan contoh. 12 dikali dalam kurung 17 ditambah 14 sama dengan dalam kurung 12 kali 17 ditambah dalam kurung 12 kali 14. Jika kita hitung, ruas kiri dan ruas kanan hasilnya akan sama. Kita perhatikan jenis soal pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Bilangan positif ditambah positif, hasilnya akan positif. Bilangan negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Bilangan positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya negatif. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Bilangan positif ditambah positif, hasilnya positif. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jenis soal yang kedua dan yang ketiga. Bilangan negatif ditambah positif dan bilangan positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Kata kuncinya, jika kalian menemukan jenis soal seperti ini, harus mencari selisihnya atau menghitung selisihnya. Jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya akan positif. Jika bilangan negatif lebih besar, maka hasilnya akan negatif. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 6 ditambah 8. Nah, bilangan positif yang lebih besar daripada bilangan negatifnya, maka hasilnya adalah positif, yaitu 2. 9 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 1. Di sini hasilnya negatif karena bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positif. Jenis soal berikutnya. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif.
Negatif 7 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 11. Nah, kalau ada tanda negatif dengan negatif, kita tinggal salin tanda negatifnya, dan bilangannya kita tinggal menjumlahkan. 7 ditambah 4, hasilnya 11. Jadi, negatif 11. Kita lihat jenis soal operasi pengurangan bilangan bulat. Jenis soalnya, positif dikurangi positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Negatif dikurangi positif, hasilnya negatif. Positif dikurangi negatif, hasilnya positif. Negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Perhatikan contoh soalnya. Positif dikurangi positif, bisa menjadi positif atau negatif. Nah, ini sama halnya dengan contoh soal pada penjumlahan bilangan bulat yang tadi, yang berjenis positif ditambah negatif, hasilnya adalah positif atau negatif. Perhatikan contoh soalnya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatifnya, pengurangannya. Jadi hasilnya adalah positif. Contoh soal berikutnya. Negatif dikurangi positif sama dengan negatif. Negatif 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 9. Contoh soal berikutnya adalah bilangan positif dikurangi negatif, hasilnya positif. 7 dikurangi negatif 2, hasilnya 9. Nah, di sini ada tanda negatif dan negatif di tengah-tengah, maka kita akan ubah menjadi tanda positif. Jadi 7 ditambah 2, hasilnya 9. Jenis soal berikutnya, negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif atau negatif. Negatif 7 ditambah negatif 3, negatif 7 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 4. Di sini negatif dengan negatif bisa dijadikan dengan tanda tambah. Negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Hasilnya negatif. Selain cara-cara di atas, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara memperhatikan tanda bilangannya. Nah, jika tandanya sama, maka bilangannya tinggal dijumlahkan saja dan tandanya disesuaikan dengan soalnya. Kita lihat, 5 ditambah 3 hasilnya 8. Di sini positif semua, sehingga hasilnya juga positif. Yang kedua, negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Karena di sini sama-sama tandanya kurang atau negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Yang kedua, jika tandanya berbeda, maka cara cari selisihnya, yaitu bilangannya yang besar dikurangi bilangan yang kecil, dan tandanya mengikuti bilangan yang besar. Contoh, ini beda, negatif 9 ditambah 2, hasilnya negatif 7, karena tanda yang besar ada pada tanda negatif 9, jadi hasilnya negatif. Contoh yang kedua, 12 dikurangi 18 sama dengan negatif 6. Di sini yang lebih besar adalah tanda negatif, jadi hasilnya adalah negatif. Nah, berikutnya, jika tanda di tengahnya ada tanda tambah dan tanda negatif, maka harus diubah menjadi tanda negatif atau kurang. Dan ikuti langkah sebelumnya. Nih, 6 ditambah negatif 8, hasilnya adalah 6. Tanda tambah dan negatif yang ada di tengah menjadi tanda kurang. 6 kurangi 8, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 4 dikurangi 8, hasilnya negatif 12. Jika tanda di tengahnya ada tanda kurang dan negatif,
ubah menjadi tanda tambah. Dan ikuti langkah sebelumnya. Negatif 5 dikurangi negatif 4. Nah, di sini ada tanda kurang dan negatif, maka akan menjadi tanda tambah. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positifnya, jadi hasilnya adalah negatif. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Tuhan memberkati dan salam Serviam.